Ini namanya Mas Chip, sukanya makan dan ngemil. Nah, kalau ini Hasfi, sukanya ngopi. Ini Hanif, sukanya olahraga dan senyum. Yo, what's up guys? Ini dia nih. Kita update yuk, mulai dari siapa nih? Gue dulu deh mas. Boleh. Update gue hari ini service backend aman. Kemarin udah deploy untuk API-nya, lancar jaya. Kalau dari gua hasil deployment kemarin aman sih secara performance. Oke, monggo. Update dari gue sih semua yang frontend aman ya, tinggal testing aja. Ya, Mantap. Goyang banget nih guys. Gempa sih. Cabut diri. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Halo Zat? Halo. Tir, kok aplikasi lu gak bisa lagi? Oh, oke. Gue cek dulu ya. Udah yang cepet ya. Ini kayaknya udah 3 kali kayak gini. Kalau kayak gini terus gue bakal ganti aplikasi lain. Oke. Gue kabarin secepatnya ya. Thank you infonya. Gila cuy. Panik banget bang. Parah, keras banget dah. Untung laptop gue selamatin cuy. Kalau enggak, waduh berabe ini. Gak mati, ya Allah, ya. Wah gila gempanya gede banget. Parah. Hati gue gimana kalau gue mati? Anjir. CTO. Oh seriusan ya? Angkat. Ya bu. Ya, siap. Kami cek ya bu. Masih bu. Apa tuh? Tuh, cek cepet. Oke. Waduh, feeling gue gak enak nih. Ada apaan cuy? Wah. Gawat coy. 3 service kita mati. Emang service kita ada berapa? 3. Lah, semua dong mati. Waduh, seriusan loh. Serius gue. Ya. Gimana dong? Aduh, mati kita. Waduh. Hilang dong revenue kita. Ya mana lagi cuy, gara-gara efek gempa tadi. Iya nih. Gimana Vi? Mati semua Ki. Pusing gua asli. Bunda. 3 lagi mati. Sang penyelamat pun datang. Ada apa guys? Kayaknya pusing gini. Iya mas, ada 3 servis kita mati semua mas. Pusing ya habis gempa tadi kayaknya langsung pada down semua gini. Iya gitu. Oke, kayaknya kita perlu review di aplikasi kita supaya tahan gempa ataupun gangguan lainnya gitu ya. Gua ada materi sih buat improve aplikasi kita supaya tahan gangguan gitu ya, supaya terstabil gitu. Iya. Ini gua liatin ya. Boleh mas, cucu mas. Guys, bisnis kita bergantung pada production system yang harus available setiap saat. Availability bisa kita rumuskan dengan uptime dibandingkan dengan total uptime dan downtime. Artinya kita harus meminimasi mungkin kejadian failure atau downtime. Sebagai contoh, target availability for 9 artinya downtime hanya boleh terjadi 52 menit dalam setahun. Ini adalah contoh aplikasi kita yang saling berkomunikasi sebagai microservice. Banyak sekali gangguan yang mungkin terjadi seperti network glitch, VM crash, isu hardware, ataupun disaster seperti gempa atau mati listrik. Kita nggak mungkin bisa menjaga untuk terjadinya gangguan. Don't try to avoid failure, embrace them. Inilah pendekatan resiliensi. Bagaimana fungsi selalu bisa berjalan, bagaimana error satu service tidak menyebabkan cascading failure, dan juga menghindari SPOF. Ada banyak teknik untuk resiliensi. Berikut ini beberapa pattern yang bisa kita terapkan. Timeout pattern. Pastikan semua service memiliki timeout sehingga menghindari resource yang berlebihan dan cascading failure. Pastikan timeout klien lebih besar dari target sistem. Retry pattern. Cocok untuk tipikal isu yang hanya sesaat terjadi, seperti network glitch atau temporary slow response. Gunakan juga maksimum retry dan exponential backoff.
Fallback pattern cocok ketika respon error dari target system bisa kita gantikan dengan default respon atau cache, sehingga journey customer tidak mengalami gangguan. Circuit breaker objektifnya adalah melindungi traffic ke backend service yang sudah terdeteksi problem berdasarkan threshold error tertentu. Benefitnya apa? Fail fast, menghindari cascading failure, kemudian memberikan waktu problematic service untuk bisa recovery dengan cepat. Rate limiter objektifnya adalah melindungi traffic ke service melebihi beban yang bisa dihandle service, sehingga service selalu dapat melayani dengan cepat dan baik. Bulkhead pattern objektifnya adalah melakukan pembagian atau isolasi terhadap resource, sehingga menghindari impact failure secara keseluruhan. Failover, contohnya pada komunikasi ke database. Pastikan database kita memiliki replikasi, sehingga ketika isu terjadi di master, kita bisa melakukan promote slave menjadi master dan komunikasi masih terjadi dengan lancar. Failover multi-agent pattern. Hindari SPOF dengan redundansi aplikasi di dalam satu site maupun cross-site. Apabila terjadi disaster di salah satu site, secara end-to-end kita bisa pindahkan traffic ke site lain tanpa adanya dependensi ke site yang sedang problem. Asynchronous communication cocok saat delay service dianggap oke, atau proses yang membutuhkan waktu lama, atau beberapa service menggunakan event yang sama. Benefitnya, kontrol yang lebih baik terhadap gangguan, kemudian dapat menangani adanya spike traffic. Tidak ada drop traffic, dan resource backend tetap terjaga. Dalam implementasi sistem yang resilient, kita bisa memanfaatkan komponen dan praktis seperti menggunakan API Gateway untuk ingress traffic, memanfaatkan service mesh dengan sidecar untuk east-west traffic. Kita juga perlu menggunakan service orchestrator seperti Kubernetes, IKS, atau Nomad. Implementasi CI/CD juga penting untuk memastikan kualitas aplikasi kita. End-to-end monitoring tools yang proper untuk bersingkat investigation time, yang pada akhirnya mengurangi total downtime. Kemudian juga capacity planning, supaya sistem kita selalu ready untuk event besar dan kenaikan traffic setiap tahunnya. Kemudian bagaimana kita memvalidasi sistem sudah resilient? Caranya kita melakukan rutinitas rehearsal BCP dengan scope, beberapa service, atau end-to-end semua service. Objektifnya adalah memvalidasi playbook BCP apakah sudah sesuai dan masih valid, mendapatkan angka recovery time untuk improvement, juga melakukan improvement step by steps untuk BCP ke depannya. Pada akhirnya gangguan apapun terhadap sistem kita berharap tidak terjadi service degradation atau downtime, sehingga layanan tetap terjaga dan customer tetap happy. Yuk, target kita availability di 99,99%. Semangat! Mana nih? Gak berani gue. Bisa. Bismillah. Permisi Bu, izin Bu. Gue dapat kabar kalau aplikasi ada yang error ya. Gimana sih kalian? Gue nggak mau lagi ya kayak gini-gini terus. Coba cek dulu sana. Pokoknya dalam waktu 2 minggu harus kelar kan? Udah keluar sana. Gimana Za? Aplikasinya udah aman belum? Coba buat cek ya. Bisa sih. Bagus Berapa deh. hari ini juga udah bisa. Lu apa ya? Lu kayak konsultan baru gitu. Tim Iya. gue yang jelasin. Ya, kita kemarin ada improvement aplikasi supaya lebih tahan terhadap gangguan apapun gitu ya, Oh, gitu. termasuk gempa ataupun mati listrik. Tsunami gitu juga tetap. Oh. Ini mati lampu. Coba cek aplikasinya aman nggak? Oke, aman nih. Masih. Lo aman? Tiga Aman masih. ya? Aman sih secara sukses rate. Oke, bagus deh. Wis, ini improvement kita mantap nih. Aman terus nih kayaknya sekarang nih. Woi, mati listrik cuy. Kalem lah. Aman udah, percaya sama gua. Iya, Aman udah sekarang. Aman sih, tapi itu apa?